Halo, assalamualaikum. Apakah sudah ada yang gabung? Gimana cara lihatnya ya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Suara saya sebelumnya kedengar nggak ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 3 yang hadir. Saya mau konfirmasi dulu, kira-kira suaranya kedengar nggak ya? Halo, Teh Sarvenda. Suaranya kedengar nggak ya, Teh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, grogi nih pertama kali live. Baiklah, perkenalkan, saya Raisa dari keluarga manajemen keuangan dan investasi dari Regu 5 Mahira. Hari ini saya akan share makanan ulat yang saya konsumsi selama 2 minggu ini, salah satunya tentang manajemen keuangan keluarga atau manajemen keuangan rumah tangga. Ya, kita langsung aja ya. Manajemen keuangan secara umum itu kan terdiri dari planning, budgeting, controlling, auditing, dan reporting. Halo Mbak Aling. Salam kenal semuanya. Ya, dasar perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu salah satu fungsi manajemen, yaitu perencanaan yang diterapkan dalam bidang keuangan. Jadi, pembahasan tentang perencanaan keuangan masuk dalam lingkup manajemen keuangan. Ya, mengapa sih kita perlu berencana? Dalam mencapai suatu tujuan, kita perlu melakukan sebuah perencanaan. Karena tanpa disadari, sebetulnya dalam kehidupan kita ini, kita pasti pernah berencana untuk mencapai suatu tujuan yang kita dan keluarga kita inginkan. Misalnya nih, ada seorang ibu yang mempersiapkan anak pertamanya untuk masuk sekolah dasar. Sang ibu pasti akan mencari tahu sekolah mana yang sesuai untuk anaknya. Lalu pada akhirnya pasti mencari dana untuk mengumpulkan uang untuk membeli peralatan sekolah, seragam, membayar buku, dan lain sebagainya. Atau contoh lainnya, misalkan seorang ibu yang perlu membuat perencanaan untuk mewujudkan keinginannya untuk memasak telur balado bagi keluarganya. Nah, dalam perencanaan tersebut, sang ibu membuat daftar belanjaan yang perlu dibeli di pasar. Contohnya ada telur, cabai merah, tomat, dan bahan lain yang diperlukan. Nah, tanpa perencanaan, bisa saja sang ibu itu lupa untuk membeli telur, sehingga keinginan untuk memasak telur balado itu jadi tidak terwujud. Ya, sama seperti contoh-contoh tadi ya, kita juga perlu merencanakan keuangan agar dapat memenuhi keinginan utama dalam mengarungi kehidupan. Beberapa keinginan utama manusia secara umum antara lain ada menyiapkan uang pernikahan, misalkan menyiapkan uang untuk membeli kendaraan, membeli rumah, menyiapkan dana kelahiran anak,
menyiapkan dana pendidikan anak, menyiapkan dana ibadah, menyiapkan dana pensiun, dan lain sebagainya ya. Nah, perencanaan keuangan merupakan seni pengelolaan keuangan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera. Ya, secara umum aktivitas yang dilakukan tentang perencanaan keuangan adalah pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial seperti keinginan memiliki dana yang tadi ya, pernikahan, kendaraan, rumah, dana pensiun, dan lain sebagainya. Ya. Penghasilan kita itu perlu dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan juga kebutuhan di masa depan. Kebutuhan saat ini diantaranya ada keperluan tentang biaya dapur, cicilan rumah atau kendaraan, atau biaya kuota, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kebutuhan di masa depan terdiri atas pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan di masa mendatang. Contohnya, ada biaya pendidikan anak hingga tamat sekolah, lalu ada biaya naik haji misal, dan biaya untuk pernikahan anak atau lain sebagainya. Nah, kebutuhan di masa depan ini hampir dipastikan akan terjadi. Namun penghasilan di masa depan tidak dapat kita pastikan. Karena setiap manusia memiliki resiko tertimpa musibah seperti kecelakaan, kehilangan pekerjaan, kebangkrutan, dan juga kematian. Nah, risiko-risiko tersebut dapat mengganggu perolehan penghasilan di masa depan. Sayangnya kita tidak dapat memastikan kapan risiko tersebut akan datang. Oleh karena itu, perencanaan keuangan perlu dilakukan secepatnya agar kebutuhan kita di masa depan tetap dapat terpenuhi. Halo, Teh Pipit, Teh Fatia, Mbak Hani, Mbak Ulul, Mbak Chandra, Mbak Aling. Kita lanjut lagi ya. Nah, mengapa sih perencanaan keuangan itu dibutuhkan? Setiap individu membutuhkan suatu perencanaan, baik secara strategis maupun keuangan. Mengapa perencanaan begitu penting? Karena perencanaan berfungsi untuk menggerakkan usaha dan mengukur pencapaian. Selain sebagai fungsi tolak ukur pencapaian, perencanaan juga memiliki fungsi sebagai pemberi tugas. Perencanaan tidak hanya fokus pada langkah pencapaian tujuan, visi, misi saja, melainkan dari berbagai perencanaan dan strategi yang muncul dan menjadi faktor pendukung usaha. Salah satunya adalah perencanaan finansial. Ya, perencanaan keuangan merupakan strategi dan rumusan keuangan terhadap tujuan yang ingin dicapai, sehingga timbul langkah-langkah yang efisien dalam mengatur dana. Nah, perencanaan keuangan itu sendiri merupakan proses dari menganalisis pendapatan, baik dalam pilihan investasi ataupun bukan, lalu memproyeksikan dan meramalkan konsekuensi untuk jangka panjang dari keputusan saat ini, sehingga tercipta relasi antara keputusan sekarang dengan masa yang akan datang gitu. Yang ketiga, untuk menghindari hal yang tidak terduga. Lalu yang keempat, untuk mengukur pencapaian selanjutnya terhadap tujuan rencana keuangan kita. Dan yang terakhir, memilih alternatif mana yang akan digunakan. Nah, proses-proses tersebut dibutuhkan dalam perencanaan finansial agar dapat mengatur keseimbangan aliran keluar masuknya dana. Oleh karena itu, dalam hal pengendalian dana, manajemen keuangan harus sehat dan seimbang agar tidak mengalami kerugian akibat kesalahan manajemen dana. Ya. Nah, siklus keuangan sesuai dengan siklus kehidupan itu merupakan salah satu konsep yang menjadi bagian dari perencanaan keuangan. Siklus tersebut menggambarkan bahwa pada setiap tahapan kehidupan seseorang akan membutuhkan strategi keuangan tertentu sesuai dengan masa kehidupan mereka. Karena jika ditelaah secara umum, siklus kehidupan finansial seseorang mengikuti pola yang hampir serupa. Siklus tersebut dimulai dari masa anak-anak dan dewasa, masa lajang, masa menikah atau berumah tangga, lalu masa memiliki anak, masa berkarir, sampai masa persiapan pensiun.
Nah, pada dasarnya siklus tersebut dapat kita jalani dengan berpedoman pada 6 prinsip. Yang pertama, kita harus memahami pendapatan yang kita terima. Yang kedua, menyisihkan uang pada simpanan. Yang ketiga, berinvestasi untuk masa depan. Yang keempat, mengajukan dan menggunakan pinjaman dengan bijak. Yang kelima, proteksi diri untuk keadaan darurat dan masa tua. Dan yang terakhir ada belanja pendapatan secara terencana. Jadi setiap bulan kalau bisa dibuat rencana belanjanya apa saja. Nah, prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan pada kehidupan kita ya. Lalu bagaimana cara merencanakan keuangan? Memulainya, sekarang kita share tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk merencanakan keuangan. Yang pertama, sebentar. Yang pertama, kenali kondisi keuangan. Mari kita kenali dulu sebenarnya keluarga kita itu punya apa saja. Tanda bahwa kita mempunyai kekayaan adalah mempunyai harta benda. Namun harta benda di sini juga perlu kita lihat lagi apakah bisa disebut sebagai kekayaan atau bukan. Semua uang dan barang berharga yang kita miliki seperti rumah tinggal, tabungan, toko, perhiasan, deposito dan lain sebagainya itu bisa disebut sebagai harta. Nah, untuk barang sendiri yang kita bisa sebut sebagai harta adalah barang yang dapat dijual atau dijadikan tunai di masa depan dengan nilai yang masih bagus. Jadi jika kita mempunyai barang-barang tertentu, jika dijual di masa mendatang, itu nilainya masih bagus, itu bisa kita sebut sebagai harta. Jadi tidak semua barang yang kita punya dicatat di tabel harta misalkan ya. Karena hanya barang yang nilainya berpotensi besar saja yang bisa disebut sebagai harta. Halo Teh Asani. Ya, harta yang paling berharga adalah keluarga, betul. Nah, seperti harta oven, televisi, lemari es, dan lain sebagainya itu tidak perlu kita masukkan ke dalam harta kekayaan ya, karena jika dijual di masa mendatang juga harganya tidak cukup bagus. Nah, setelah menghitung kekayaan, jangan lupa menghitung hutang kita ada berapa. Misalkan tentang hutang-hutang kredit, kepemilikan rumah, kendaraan, ke orang tua, ke saudara, atau ke siapapun, semuanya harus kita catat. Nah, kita buat tabel kekayaan. Contohnya seperti ini. Kelihatan gak ya? Oh, jadi kebalik ya. Nah, ini tabel kekayaan yang bisa kita tulis sebagai awal menentukan perencanaan keuangan. Tabel keuangannya di sini ada harta dan nominalnya. Ditulis di sini ada uang tunai di dompet ada berapa. Tabungan ada berapa, rumah harganya berapa, rumah harga jual per sekarang gitu. Oh, ternyata rumah saya harganya per sekarang itu 200 juta, ditulis 200. Lalu motor, misalkan motor saya per tahun ini harganya ternyata turun menjadi 12 juta, ditulis di sini. Tanah, sawah, perhiasan, kendaraan lainnya atau harta lainnya semua ditulis di sini, ditotalkan. Nanti muncul total hartanya 100 juta. Nah, ini belum bisa kita sebut sebagai harta kekayaan kita, karena kita juga harus melihat hutang kita ada berapa. Misalkan hutang ke saudara yang tadi ya, atau sisa kredit rumah. Misalkan kita punya rumah yang seharga 200 juta tadi, dan ternyata rumah itu kan kredit di bank gitu. Itu belum bisa kita sebut sebagai harta kekayaan kita seutuhnya. Itu masih milik bank. Kita tulis di sini dari sisa angsuran itu berapa, kita tulis sebagai hutang. Nah, jika sudah semua tertulis, misalkan hutang kita 50 juta. Total harta 100 dikurangi hutang 50 juta dan sisanya 50 juta, itulah total kekayaan bersih kita.
Nah, apabila total harta yang dimiliki lebih besar dibandingkan total hutang, maka kondisi keuangan kita bisa disebutkan baik. Namun, jika total harta lebih kecil dibandingkan total hutang, maka kondisi keuangan kita bisa disebut kurang baik. Halo Mbak Seli, Cek Caput. Hai. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita tentukan keinginan. Setiap manusia pasti mempunyai keinginan yang banyak dan kadang tidak bisa diingat aja gitu. Jadi apapun keinginan kita, kalau bisa kita tulis di sebuah tabel keinginan. Kita buat daftar seluruh keinginan yang hendak kita capai saat ini dan juga di masa depan. Lalu apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Jadi harus kita bedakan yang kita butuhkan apa dan yang kita inginkan apa. Jika dibuat level, sebelum membeli apa keinginan kita harus membeli apa kebutuhan kita. Kita tulis, misalkan ada nomor 1 impiannya. Saya ingin membeli motor kedua seharga 10 juta. Kira-kira saya ingin belinya 2 tahun lagi. Itu harus ditulis di sebuah tabel. Lalu yang kedua, saya ingin mengumpulkan uang 10 juta untuk anak masuk sekolah. Kapan waktunya? 2 tahun lagi sama. Nah, di antara dua itu bisa kita tentukan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Pendidikan anak bisa kita sebut sebagai kebutuhan dan pembelian kendaraan kedua itu bisa kita sebut sebagai keinginan. Karena kan sudah ada kendaraan pertama ya. Jadi sebetulnya kan tidak perlu membeli kendaraan kedua juga masih bisa menggunakan kendaraan yang pertama. Halo Mbak Bintan. Salam kenal. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke alokasi pendapatan keuangan yang sehat. Jika pendapatan yang kita terima setiap bulannya tidak termasuk pajak, maka jangan lupa kita harus menambahkan pos pajak ya, karena warga yang baik adalah warga yang taat pajak. Nah, bulan Maret ini biasanya kita pakai sebagai jadwal pelaporan pajak SPT tahunan ya. Jangan lupa ya buat lapor pajak. Nah, jika disusun dari alokasi pendapatan keuangan yang sehat, dari pendapatan kita yang pertama kita harus keluarkan adalah pajak dan amal. Di lapisan pertama ada pajak dan amal atau sosial. Pos amal atau sosial contohnya adalah zakat atau bentuk sosial lainnya. Zakat sendiri kan besarnya 2,5% ya. Ini pendapatan. Nah, dari pendapatan yang kita punya, hal pertama yang harus kita keluarkan adalah pajak dan amal sosial. Yang kedua ada hutang, asuransi, dan investasi. Hutang menjadi urutan pertama dari lapisan kedua ya, dibandingkan asuransi dan juga investasi. Karena batasan hutang yang aman itu sekitar 30-40% dari total pendapatan yang kita terima setiap bulannya. Itu pun hanya total keseluruhan hutang ya, baik yang produktif maupun konsumtif. Lalu asuransi juga perlu kita alokasikan. Karena bagi yang belum memiliki anak, asuransi kesehatan saja cukup. Namun untuk yang mempunyai tanggungan dan menjadi tulang punggung keluarga, ada baiknya mengikuti asuransi jiwa. Dan yang terakhir adalah investasi. Di sini investasi. Jenis investasi sudah banyak bisa kita jumpai ya. Mulai dari deposito, reksadana, saham, peer-to-peer lending atau dan lainnya. Sekarang dalam bentuk digital sudah banyak. Bahkan untuk pembelian logam mulia digital juga sudah banyak aplikasi yang bisa kita temukan. Lalu yang ketiga, lapisan ketiga baru di kebutuhan pribadi. Alokasi yang ketiga adalah biaya hidup. Nah, ini yang terakhir. Biaya hidup, kebutuhan maupun keinginan.
Karena pada dasarnya pendapatan kita itu akan cukup jika hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, berapapun pendapatan kita yang kita miliki tidak akan cukup untuk memenuhi semua keinginan hidup kita. Karena dasarnya manusia selalu ingin lebih. Maka dari itu, bedakan antara mana kebutuhan dan mana keinginan. Sebentar ya. Haus. Nah, kita ke rasio keuangan ya. Yang pertama rasio keuangan ada rasio utang atau debt ratio. Rasio utang adalah jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk membayar hutang, pokok dan bunga pinjaman dibandingkan dengan pendapatan setiap bulannya. Nah, idealnya rasio utang ini maksimal sebesar 30%, namun beberapa referensi juga menyebut bisa sampai 40%. Namun semakin kecil rasionya, semakin baik untuk pengelolaan keuangan kita. Jadi jika rasio utang berada di atas 30-40%, akan dikhawatirkan kesulitan mengalokasikan pendapatan yang tersisa untuk pos-pos pengeluaran lainnya seperti tabungan, tagihan rutin, biaya hidup, dan lain-lain. Nah, Mbak Fatia ya, kebutuhan masa depan itu disimpan di lapisan, kalau kebutuhan masa depan di lapisan kedua, tapi setelah utang dan asuransi kita cukupi, baru sisanya kita tabungkan berupa investasi. Sebetulnya misalkan dana untuk masa depan kita simpan di tabungan juga bisa, tapi jumlah dari tabungan itu kan bunga per tahunnya kecil ya. Jika disimpan dalam 10 tahun itu uangnya yang ada malah berkurang gitu, karena diambil oleh biaya administrasi dan lain-lain. Jadi ada baiknya jika untuk kebutuhan masa depan disimpan dalam bentuk investasi seperti logam mulia, reksadana, obligasi, ataupun hal lainnya, properti atau lain-lain sebagainya. Ya, kita lanjut ya. Oh iya, kalau ada yang mau bertanya silakan diketik aja ya, sambil saya share tentang makanan yang saya lahap minggu ini. Nah, sekarang rasio tabungan, saving ratio. Rasio tabungan adalah jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk tabungan atau investasi dibandingkan dengan pendapatan setiap bulannya. Nah, Mbak Chandra ya, kebetulan pertanyaannya sama dengan materinya. Menabung atau berinvestasi adalah cara kita untuk meningkatkan daya beli di masa yang akan datang. Jadi sebaiknya ada alokasi rutin untuk tabungan atau investasi setiap bulan. Idealnya rasio tabungan ini sebesar minimal 10% dari pendapatan. Namun semakin besar rasionya semakin baik, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan pengeluaran lainnya, tapi ya jangan sampai dari pendapatan kita 100%, 98% kita simpan ke investasi untuk masa depan, dan untuk kebutuhan kita saat ini kita kesulitan ya. Tidak seperti itu juga ya Mbak. Jadi minimalnya 10%, namun semakin tinggi rasionya untuk investasi semakin baik. Nah, untuk tabungan pendidikan lebih baik uang atau logam mulia. Kalau untuk logam mulia itu sendiri lebih ke menjaga nilai uang ya Mbak. Misalkan saya beli logam mulia tahun 2018 itu harganya sekitar 10 gram misalkannya sekitar 7 juta. 6 juta 2018. Nah, pada tahun ini 2021 pembelian logam mulia 10 gram itu ada di harga 8.500.000. Jika kita hitung selisihnya itu 2.500.000 ya. 2.500.000 ada kenaikannya selama 3 tahun. Nah, tapi dalam 3 tahun ini rasio keuangan juga kenaikannya beriringan gitu Mbak. Misalkan tahun 2018 logam mulia 6.500.000, biaya pendidikan juga 6.500.000. Nah, pada tahun 2021 ini logam mulia 8.500.000, biaya pendidikan pun sama 8.500.000. Jadi lebih ke menjaga nilai mata uang.
gitu. Jadi kalau untuk tabungan pendidikan bisa berbentuk uang, bisa juga berbentuk logam mulia. Jika berbentuk uang, lebih baik disimpan dalam bentuk reksadana atau obligasi. Kalau misalkan tabungan jangka pendidikannya jangka panjang, misalkan anak saya baru usia 7 tahun, saya mau simpan biaya pendidikannya itu untuk masuk SMP, berarti kan masih sekitar 5 tahun lagi, itu kan jangka panjang. Lebih baik saya simpan di obligasi gitu, karena obligasi kan uang kita investasikan ke negara yang mengelola, jadi kecil kemungkinan mengalami gagal bayar seperti itu. Ya, sekarang kita lanjut ke ini ya, ke dana darurat deh. Nah, likuiditas berbicara mengenai kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban dalam suatu waktu. Nah, memang seringkali likuiditas ini dikaitkan dengan kemampuan dalam membayar hutang. Namun, dalam personal finance, berbicara mengenai likuiditas berarti berbicara mengenai alokasi dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kurun waktu tertentu. Dana darurat harus diletakkan pada instrumen yang mudah dicairkan dan risiko penurunan nilainya sangat kecil. Contohnya seperti kas tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang. Nah, bagaimana jika mau disimpan dalam bentuk logam mulia? Perlu kita ingat, logam mulia memiliki selisih antara nilai beli dan jual yang lumayan besar. Ada buyback-nya kan ya, sehingga kurang cocok jika dijadikan sebagai sarana menyimpan dana darurat. Jadi kalau dana darurat lebih cocok ke tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang. Pengalaman pribadi, saya pernah menyimpan dana darurat dalam bentuk logam mulia. Nah, ternyata dalam kurun waktu 1 bulan itu dananya perlu saya gunakan. Nilainya itu bukannya jadi bertambah, malah berkurang, karena logam mulia ada buyback-nya kan ya, pembelian dan penjualan itu harganya berbeda. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan besaran dana darurat? Pada dasarnya kebutuhan dana darurat setiap orang itu akan berbeda karena ada 2 faktor yang menentukan besarnya dana darurat. Yang pertama ada status, apakah kita masih lajang, apakah kita sudah menikah, lalu setelah menikah apakah kita memiliki anak dan berapa jumlah anaknya, itu akan berbeda. Ya, antara yang lajang dengan yang memiliki anak 1, anak 2, atau yang sudah menikah belum memiliki anak, itu jumlah dana darurat yang diperlukannya akan berbeda. Yang kedua ditentukan dari pengeluaran bulanan. Besarnya pengeluaran bulanan kita berapa? Mulai dari asuransi, cicilan hutang, dan kebutuhan hidup. Nah, 2 faktor tersebut bisa kita rangkum menjadi sebuah target nilai dana darurat. Misalnya, saya sudah menikah dan memiliki anak. Dengan pengeluaran, halo Mbak Nikma, dengan pengeluaran per bulan misalkan 5 juta. Nah, pengeluaran per bulan 5 juta. Untuk yang masih single, dana darurat yang diperlukan adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi 5 juta dikali 6. Nah, untuk yang sudah menikah namun belum memiliki anak, 9 kali pengeluaran sama dengan dana darurat. Dan untuk yang sudah menikah dan memiliki anak, dana darurat yang harus dimiliki itu 12 kali pengeluaran bulanan. Berarti kalau pengeluaran saya 5 juta, dana darurat yang saya harus miliki itu 5 juta dikali 12, 60 juta gitu. Banyak ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi semua tujuan-tujuan keuangan kita? Nah, tujuan keuangan saya misalkan untuk memenuhi dana darurat. Karena dana darurat misalkan yang saya miliki itu belum mencapai titik aman. Nah, kita masukkan ke dalam tujuan keuangan kita. Ada langkah-langkah penting yang harus kita lakukan untuk menulis atau membuat sebuah perencanaan keuangan. Nah, yang pertama kita harus mencatat setiap pengeluaran. Nah,
teman-teman di sini setiap pengeluaran suka dicatat nggak? Macam-macam ya, yang catatnya ada yang di buku kecil, ada yang di buku besar seperti buku akuntan, ada yang di note handphone, ada di yang file Excel handphone, Excel komputer, ada yang pakai aplikasi. Nah, biasanya saya sendiri melakukan pencatatan keuangan itu pakai buku kecil yang kayak ada di warung gitu. Saya pakai yang kayak gitu karena kan gampang ya, keluar habis beli ini nih, sore tinggal ini catat. Nah, kemarin saya dapat aplikasi yang bagus dari keluarga ulat saya, aplikasi gratis untuk mencatat setiap pengeluaran, dan alhamdulillah lumayan terbantu di situ. Ya, Mbak Nikmah sering mencatat ya, keren. Nah, pencatatan atas setiap transaksi keuangan itu memang harus dilakukan, walaupun bukan seorang akuntan. Mencatat setiap pengeluaran harus dilakukan agar nggak terlalu boros dan tahu untuk apa saja uang yang kita gunakan. Nah, iya. Mbak Sally pakai aplikasi. Aku baru nyobain kemarin pakai aplikasi. Ya, Mbak Nikmah, kalau belanja harus ada catatan juga supaya nggak keluar budget. Betul karena seringkali justru kita belanja tanpa pencatatan itu, budget bawa uang 100.000, ternyata pas sampai ke sana bawa ini, bawa itu melebihi budget, kadang sampai 2 kali lipat. Dengan pencatatan keuangan bisa lebih menghemat tentunya ya. Tim catat pakai aplikasi ya, Mbak Andinda. Mbak Fitria pipit tim manual. Sama kita, Mbak. Karena udah terbiasa dari dulu pakai manual, jadi lebih enak pakai manual. Mbak Chandra catat di buku terus dipindah ke Excel. Mantap ya. Pasti rapih banget ini catatan keuangannya. Nah, catatan keuangan pengeluaran itu bisa kita tulis ya di buku, handphone, Excel komputer pribadi dan lain sebagainya, tergantung dengan senyamannya kita aja. Nah, pastikan catatan itu mudah untuk dicari dan ditemukan sehingga setiap pertengahan bulan dan akhir bulan kita bisa evaluasi berapa besar pengeluaran. Nah, kalau dalam bulan ini sudah terlalu banyak pengeluaran, kita bisa mengurangi pengeluaran atau mencegah untuk berbelanja yang tidak penting pada bulan selanjutnya. Nah, setelah itu kita juga harus mempelajari tentang pengaturan keuangan. Manusia harus terus belajar, terutama belajar tentang keuangan seperti budgeting, investing, dan passive income agar financial freedom tercapai. Membuat budget atau perkiraan untuk pengeluaran bulanan harus dilakukan agar hidup lebih terarah. Kemudian lakukan juga investasi, dan ingatlah bahwa investasi itu mudah. Kalau dulu mau investasi itu memang agak sulit karena harus datang ke bank ya. Dan biasanya hanya kalangan tertentu aja yang bisa investasi seperti saham atau reksadana itu. Biasanya yang ditawari oleh bank untuk investasi saham dan reksadana juga yang nasabah yang biasanya saldonya lumayan banyak. Kalau yang biasa-biasa seperti saya itu gak pernah ditawarin. Nah, kalau untuk sekarang investasi itu sangat mudah karena banyak aplikasi robo advisor yang bisa kita temukan di mana-mana. Nah, namun untuk memilih aplikasi ini, aplikasi robo advisor atau aplikasi finansial ini juga harus hati-hati. Harus yang tercatat di OJK. Karena kalau tidak tercatat di OJK bisa jadi itu bodong ya, aplikasinya bodong gitu. Karena kalau aplikasi keuangan itu harus terdaftar di OJK, beda dengan aplikasi lainnya ya. Nah, untuk memulai investasi kita bisa coba dari nominal yang kecil terlebih dahulu. Untuk reksadana sendiri itu minimumnya bisa 100.000 per transaksi. Nah, tanpa biaya transaksi juga. Jadi kita bisa deh nyobain bulan ini buka rekening reksadana pasar uang. Kita simpan 100.000, bulan depan 100.000 lagi, anggap uang lupa 100.000.
Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ada passive income yang tentunya udah sering kita dengar ya, tapi cukup sulit untuk dilakukan. Kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya tentang cara untuk mendapatkan passive income. Beberapa contoh dari passive income antara lain kita bisa jadi dropshipper usaha, dropshipping ya, atau bisa juga kita berinvestasi di properti, real estate, atau juga bisa dari dividen yang kita dapatkan dari saham atau obligasi yang berupa voucher, atau bisa juga dari blogging kalau yang suka menulis. Cuman saya belum tahu sih kalau dari blogging itu seperti apa. Kayaknya sih seperti YouTube gitu mungkin ya. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan untuk perencanaan keuangan adalah belajar hidup hemat. Hemat dan pelit itu hal yang berbeda tapi ya. Selalu kita ingat dan terapkan hidup hemat, karena sebesar apapun penghasilan kalau tidak diimbangi dengan hidup hemat akan habis percuma. Selama 1 minggu cobalah untuk makan di tempat mewah atau mahal hanya 1 atau 2 kali. Kita jika pengen makan di tempat yang mewah seperti kafe-kafe itu boleh, tapi ya jangan sampai terlalu sering, bisa boncos nanti kita. Nah, lalu hidup hemat bisa dilakukan dengan membeli barang-barang yang benar-benar kita butuhkan saja. Jika kita ada keinginan membeli suatu barang, kita tahan diri dulu sampai 2 minggu lah. Kasih waktu 2 minggu. Kalau misalkan dalam waktu 2 minggu itu kita masih terus kepikiran, kayaknya benar-benar deh pengen beli itu, ya barulah kita boleh beli. Karena kan gak jarang kita kadang pengen beli barang A, langsung kita beli. Ternyata saat sudah sampai rumah barangnya gak pernah dipakai gitu. Ya Mbak Fitria, reksadana buat pemula. Nah, cara daftarnya bagaimana? Jadi sekarang kan sudah banyak aplikasi tentang pembukaan rekening reksadana ya. Godaan sel, betul, godaan sel. Nah, kita bisa buka rekening reksadana di salah satu aplikasi itu. Aplikasinya macam-macam ya, banyak. Boleh disebutin gak ya? Takutnya kena COC. Pokoknya nanti ada salah satu aplikasi, dipilih saja. Aplikasinya banyak tentang pembukaan rekening reksadana. Nanti di sana kita daftar seperti pembukaan rekening, namun secara online gitu. Di sana nanti kita harus kirim foto KTP, terlalu ada data nama orang tua, data pasangan, nomor handphone, email, dan lain-lain sebagainya. Biasanya juga ada ini ya. Biasanya juga harus isi tentang resiko profil kita. Kita harus milih biasanya tuh seperti survei berikut. Nah, nanti itu hasilnya bisa menentukan kita itu berada di risiko yang mana gitu. Apakah yang moderate atau yang risk tinggi atau apa, macam-macam. Banyak Mbak aplikasinya, bahkan hanya 10.000 juga bisa. Iya ya, yang 10.000 saya belum tahu sih. Tuh Mbak Nikmah, enak ya. 10.000 berarti bisa harian ya. Seharian kita bisa investasi 10.000, anggap aja kita jajan bakso gitu. Berarti kalau selama 30 hari sudah 300.000 yang kita investasikan. Untuk reksadana pasar uang juga penarikan dananya nggak begitu sulit. Cuman beda dengan penarikan dana di tabungan ya. Kalau di tabungan kan kita pakai ATM. Kalau di reksadana enggak, nanti kita di aplikasinya tarik dana, nanti dananya masuk ke rekening yang kita daftarkan di awal gitu. H+3 biasanya sudah cair, uang kita sudah masuk ke rekening. Ya, nama sekuritasnya banyak ya, di googling aja. Lalu kita lanjut ke pangkas budget pengeluaran. Reksadana rutin tiap bulan atau seperti nabung
Nah, kalau reksadana itu bebas, Mbak. Mau jam 10 Mbak setor reksadana bisa, jam 2-nya mau setor lagi bisa, besoknya setor lagi bisa, bebas. Seperti kita nabung rekening gitu. Kalau misalkan untuk obligasi itu tidak bisa seperti itu karena ada waktu-waktu tertentu. Kalau reksadana bisa kapanpun juga. Nah, kita coba ke pangkas budget pengeluaran. Kita harus mencoba sesekali untuk memangkas pengeluaran bulanan. Misalnya setiap bulan kita menghabiskan 3 juta, maka cobalah hanya mengeluarkan kurang dari itu di bulan berikutnya. Tapi jika merasa berat sebaiknya tidak sering dilakukan. Tapi kalau merasa bisa bertahan, maka harus sering-sering dilakukan. Mbak Fitria saking banyaknya bingung mau coba yang mana. Coba yang terdaftar OJK. Itu sih Mbak yang paling utama. Coba yang terdaftar OJK dan reviewnya bagus itu. Yang reviewnya bagus. Nah, kita lanjut ya. Nah, salah satu tahapan dalam perencanaan yang cukup penting lainnya adalah penyusunan anggaran rumah tangga. Karena di tahap ini merupakan inti mengelola uang yang kita peroleh untuk mencukupi kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa depan. Anggaran yang sehat adalah ketika jumlah pemasukan sama atau lebih besar daripada jumlah pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan yang kita miliki karena akan menyebabkan kondisi keuangan itu bangkrut. Ya, ada satu aplikasi yang di dalamnya itu ada reksadana. Reksadananya ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap. Lalu ada untuk emas digitalnya juga, ada untuk obligasinya juga. Banyak. Nah, untuk pemasukan sendiri kita bisa bagi dua jenis pemasukan. Yang pertama ada pemasukan rutin dan pemasukan tidak rutin. Untuk pengeluaran juga sama, kita bisa bagi jadi dua, pengeluaran rutin dan pengeluaran tidak rutin. Contoh dari pemasukan rutin adalah misalkan gaji, penghasilan bunga tabungan, penghasilan dividen dari properti atau lainnya. Yang tidak rutin ada pendapatan usaha, lalu ada tunjangan hari raya atau THR, ada bonus, komisi, itu kita masukkan ke pemasukan tidak rutin. Lalu untuk pengeluaran juga kita pisahkan menjadi dua jenis, pengeluaran rutin dan pengeluaran tidak rutin. Pengeluaran rutin terdiri dari biaya hidup bulanan, uang sekolah anak, pembelian pulsa, pembayaran listrik, ongkos transport, kebutuhan dapur dan lain sebagainya. Dan untuk pengeluaran tidak rutin kita bisa pisahkan lagi untuk pembayaran pajak yang biasanya tahunan, pembelian hewan kurban, biaya mudik lebaran, biaya liburan, atau biaya pangkal uang sekolah yang tahunan. Gitu. Nah, kita sedikit perkenalan tentang investasi ya. Karena kan untuk lebih jelasnya investasi akan dijelaskan besok sama Mbak Mirda. Sekarang kita review sedikit aja tentang investasi. Investasi itu ibarat kendaraan untuk mencapai target tujuan keuangan. Karena jika kita hanya mengandalkan tabungan, rasanya hampir mustahil mencapai target. Karena rata-rata suku bunga tabungan di beberapa bank besar di Indonesia hanya berkisar 1-4%. Bahkan ada yang di bawah 1%. Nah, semuanya itu suku bunga per tahun ya, bukan per bulan, per tahun. Jadi kalau misalkan 1%, berarti per bulannya berapa? 1 dibagi 12. Segitu. Sama biaya admin juga lebih besar biaya admin. Ya. Nah, kita bandingkan dulu suku bunga tabungan dengan tingkat inflasi di Indonesia. Rata-rata tingkat inflasi berkisar 3-8%. Sedangkan jika per sektor, kenaikan uang pangkal sekolah, pernikahan, dan lain-lain bisa mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya.
Jadi nggak cocok ya kalau misalkan kita menyimpan dana jangka panjang di tabungan. Lalu selanjutnya bagaimana? Ya, kita langsung asal investasi aja gitu ya. Simpan investasi, buka rekening di aplikasi ini ya, enggak gitu juga. Yang pertama, kita harus mengenal profil risiko kita. Nah, di beberapa jenis aplikasi reksadana itu biasanya kita reksadana dan saham ya, biasanya kita sebelum memulai mereka pasti meminta meminta survei tentang diri kita, pilihan-pilihan yang kita harus jawab. Nah, nanti akan hasilnya itu mengenal profil risiko kita. Profil risiko kita antara lain dari usia kita berapa tahun, lalu jangka waktu investasi yang kita butuhkan berapa tahun, dan tingkat pemahaman atau literasi keuangan tentang investasi juga sampai mana gitu. Itu akan mempengaruhi ke profil risiko kita. Nah, jenis profil risiko itu kan ada 3. Halo Mbak Sinantia, salam kenal dari keluarga manajemen keuangan investasi. Kita lanjut ya. Jenis profil risiko. Nah, jenis profil risiko itu ada 3. Ada konservatif, ada moderat, dan juga agresif. Untuk yang konservatif, mereka lebih cenderung toleransinya rendah gitu. Memilih risiko investasi yang rendah atau bahkan tidak ada risiko sama sekali. Jadi mereka biasanya memilih, saya ingin beli investasi di A, namun saya tidak siap jika ada risiko gagal bayar atau risiko tidak mendapatkan keuntungan gitu. Lalu mereka tuh yang konservatif itu tidak keberatan dengan imbal hasil yang kecil. Jadi gak apa-apa deh imbal hasil kecil atau bahkan balik modal gitu, asal modalnya aman gitu. Nah, biasanya untuk investor pemula itu masuk ke kategori konservatif. Lalu untuk kategori profil risiko yang kedua itu moderat, yang sedang. Biasanya bisa mentolerir antara risiko investasi, namun tidak tinggi gitu. Baik, gak apa-apa kalau saya memang ada risiko untuk investasi ini imbal hasilnya kecil gitu atau tidak ada. Tapi nggak sampai yang berani juga gitu. Masih cenderung hati-hati dalam memilih instrumen investasi, dan biasanya sudah memiliki pengalaman cukup dalam berinvestasi. Nah, yang ketiga, profil risiko yang ketiga ada agresif. Agresif ini toleransinya paling tinggi. Biasanya mereka terbiasa menghadapi fluktuasi dalam berinvestasi, mau rugi mau untung, pokoknya investasi itu. Biasanya sih yang agresif ini lebih ke pemilihan investasinya lebih di saham, biasanya seperti itu. Kalau misalkan yang risikonya masih di konservatif atau moderat sih biasanya di reksadana pasar uang, deposito gitu. Kalau untuk yang sudah main di saham biasanya masuk ke kategori agresif. Seru sih tapi jadi agresif. Nah, biasanya agresif itu tidak takut ya untuk berinvestasi di instrumen yang berisiko tinggi gitu. Karena mereka biasanya berprinsip pada satu prinsip, high risk, high return. Jika pengembalian tinggi, risikonya pun tinggi. Jika pengembaliannya rendah, risikonya pun rendah. Wah, sudah 10 menit lagi ya, keterasa. Masih ada yang mau didiskusikan atau bagaimana? Kalau enggak, mau saya tutup. Saya tunggu berapa menit ya? Saya tunggu 3 menit deh. 2 menit. Kalau masih ada yang mau diskusi silahkan. Kalau enggak, mau saya tutup. Nah, kira-kira mbak-mbak semuanya yang di sini sudah melakukan perencanaan keuangan belum? Lalu sudah mulai belajar berinvestasi belum? Yuk sharing yuk.
Kalau Mbak sih nanti ini udah jago banget nih. Nanti live ya Mbak. Ya, ada yang mau sharing nggak? Sudah melakukan investasi apa? Atau sudah melakukan perencanaan keuangan seperti apa? Alhamdulillah Mbak Adinda. Semoga kita selalu dimudahkan segala urusannya, segala rezekinya, kesehatannya ya. Kita tutup saja ya kalau gitu, kita sudahi perencanaan. Jadi sebagai penutup, perencanaan keuangan adalah apa ini? Mbak Mirda dari yang bodong. Oh iya, gimana yang bodong Mbak? Nah, sedikit lagi ya. Jadi inget investasi bodong. Nah, jadi di Sukabumi, di kota saya, itu akhir-akhir ini banyak banget berita tentang investasi bodong. Biasanya sih mereka berkedok arisan, lalu ada berkedok tabungan dan lain sebagainya, arisan barang, arisan uang. Biasanya sih arisan-arisan yang ngomongnya arisan, padahal sebetulnya itu investasi gitu, karena jumlah uang yang mereka terima itu berbeda dengan jumlah setorannya. Itu masuk ke investasi bodong. Mungkin nanti besok akan dijelaskan sama Mbak Mirda. Oh, yang investasi bodong. Yang pertama, investasi bodong itu yang tidak terdaftar oleh OJK. Pertama, jika kita mau investasi, kita cek dulu apakah ada entitas ini terdaftar di OJK. Kalau tidak terdaftar di OJK, berarti investasi itu bisa kita sebut investasi bodong. Nah, biasanya mereka memberikan iming-imingnya itu yang tidak masuk akal gitu. Yang terjadi kasus kenyataan yang ada di Sukabumi ya, yang pernah teman saya alami itu, dia ditawari arisan bilangnya. Dia ditawari arisan dengan setoran hanya 500.000 per bulan selama 10 bulan. Aturannya kan kalau arisan dapat uangnya 5 juta. Nah, ini dia bisa dapat uang sampai 8 juta. Berarti kan ada kelebihan 3 juta tuh. Ya teman saya mau-mau aja gitu kan. Tanpa dia lihat risikonya seperti apa, dan pada akhirnya banyak yang terjebak dalam investasi bodong seperti itu. Akhirnya si uang yang sudah mereka setorkan kepada owner investasi bodong itu nggak ada, hilang gitu. Dia pakai untuk belanja kebutuhan dia, pembelian barang, pembangunan rumah, mobil dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya banyak korban yang terjadi gitu, lumayan besar di Sukabumi itu. Nanti coba deh cek beritanya, investasi bodong di Sukabumi, besar banget pokoknya. Wow, pokoknya untuk investasi besok akan dilanjut oleh Mbak Mirda. Nah, sekarang kita tutup ya. Perencanaan keuangan pokoknya adalah milik semua lapisan masyarakat. Dengan memiliki perencanaan keuangan, maka kondisi kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera akan lebih mudah diraih. Kita jadikan keluarga kita bagian dari rakyat Indonesia yang lebih maju, sehat, dan sejahtera melalui pengelolaan dan perencanaan keuangan yang baik. Dan untuk investasi, besok dengan Mbak Mirda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja. Ya, terima kasih.